Haleluya. Ya, ini merupakan slide awal. Kita maju satu. Kita akan melihat pelajaran dari jemaat yang ketiga, yaitu jemaat di Pergamus. Ditulis di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 12 sampai 17. Ada total 6 ayat surat yang ditulis kepada jemaat di Pergamus. Di gambar background ini adalah yang tersisa dari kota Pergamus. Hari ini kalau Anda ke sana, kita melihat di sini ada tidak terlalu jelas, tetapi di sini ada amphitheater yang cukup terjal. Itu ada di bukit ini. Kemudian ini pilar-pilar yang tersisa dari bangunan yang ada. Kemudian kita juga akan belajar banyak hal dari jemaat di Pergamus. Tetapi inti daripada pesan Yesus kepada jemaat di Pergamus adalah waspada terhadap dosa yang tersembunyi. Ini yang merupakan hal yang sangat perlu diwaspadai, karena seringkali dosa itu bukan dalam bentuk yang seperti yang kita ketahui, ya, tetapi lebih mengarah kepada hal-hal spiritual yang tidak terlihat, yang lebih diketahui oleh orang itu sendiri dan juga tentunya Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita lihat jemaat di Pergamus. Di slide berikutnya, 2 slide berikutnya adalah ayat-ayat yang ditulis di dalam Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Sebagai perkenalan, Yesus menuliskan di sini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ini seperti tertulis dalam Ibrani 4 ayat 12, bahwa firman Tuhan seperti pedang yang bermata dua. Ini merupakan pujian daripada Yesus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Nanti kita akan lihat tahta iblis yang dimaksud. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas. Nah, kata Antipas ini kata yang menarik. Kata Antipas ini punya banyak terjemahan. Beberapa di antaranya, Antipas itu artinya anti segala sesuatu yang bersifat duniawi. Itu Antipas, karena itu dia mengalami penganiayaan, bahkan dia dibunuh karena setia kepada Yesus. Dia tinggal di tempat di mana iblis diam, tapi dia tetap menjaga ketaatannya, kemurnian rohaninya, sehingga dia mati sebagai martir. Antipas juga punya arti lain, yaitu anti-pontif. Ya, jadi nanti Anda cari sendiri pontif itu mengacu kepada siapa. Saya tidak akan ungkapkan di sini. Nanti Anda lakukan Google search. Pontif merupakan jabatan yang sangat penting dari seorang tokoh agama. Jadi Antipas, orang ini tentunya dia menentang ajaran pada zaman itu, sehingga dia mati sebagai martir. Itu pujian kepada jemaat di Pergamus. Yesus punya peringatan bagi jemaat di Pergamus, tetapi aku punya beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Anda bisa melihat nanti apa yang diajarkan oleh Bileam. Bileam adalah nabi yang dibayar oleh Balak, ya, di dalam Bilangan 22 sampai 24, yang seharusnya Bileam mengutuki orang Israel, tetapi dia tidak sanggup mengutuki orang Israel, justru dia memberkati orang Israel. Ini menunjukkan bahwa orang percaya yang sejati itu tidak bisa dikutuk. Ya, bahkan di Amsal dikatakan kutuk tanpa alasan itu tidak akan kena. Ya, semua kutuk yang seharusnya ditanggungkan dalam kehidupan kita orang percaya sudah ditanggung dan ditebus
oleh Yesus Kristus di atas Kalvari. Haleluya. Ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, Nikolaus ini muncul lagi, saudara. Kalau Anda masih ingat, Nikolaus muncul di jemaat di Efesus. Nikolaus artinya victory over people. Ya, Nike itu victory. Laos artinya orang atau umat manusia. Jadi kemenangan atas manusia, artinya ada sekelompok orang yang menguasai, yang akan memperhamba orang-orang yang lain yang dianggap tidak sederajat dengan mereka, yang tidak dianggap lebih rohani dari mereka. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Ada 2 ayat lagi. Yesus memberikan solusi, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ajakan dan upah, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi nama baru di sini itu seperti kalau Anda punya kartu ATM, Anda tidak mau orang lain, bahkan mungkin suami atau istri Anda pun tidak tahu PIN atau nomor untuk mengakses daripada kartu ATM Anda. Itulah nama baru yang akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang menang, orang-orang yang mau mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan kita juga akan melihat batu putih. Jadi kalau Anda melihat dari 3 jemaat yang sudah dibahas, setiap perkataan itu sangat spesifik ditujukan kepada setiap jemaat, dan setiap kata yang dipilih oleh Yesus itu merupakan kata yang sangat dipahami oleh jemaat setempat. Karena itu kita harus sangat berhati-hati menerjemahkan surat Yesus kepada ke-7 jemaat di kitab Wahyu ini. Kita tidak bisa menerjemahkannya sesuai dengan kemauan kita. Ya, jadi seperti yang nanti kita akan lihat juga di jemaat di Laodikia, itu juga merupakan satu yang seringkali disalah persepsikan, seolah-olah di sana dikatakan bahwa Tuhan maunya semua orang itu panas, Tuhan tidak mau ada satu orang pun dingin. Bukan itu. Justru dalam terjemahan aslinya dikatakan, aku mau engkau dingin atau panas, tapi jangan suam-suam kuku, jangan di tengah-tengah. Nah, itu ada makna khusus yang hanya jemaat di Laodikia yang bisa memahaminya. Dan kita tidak bisa berasumsi bahwa dingin itu artinya jauh dari Tuhan, dingin itu artinya menentang kebenaran, hidup ugal-ugalan, hidup penuh dengan pesta pora dan hawa nafsu kedagingan. Bukan itu maksudnya. Jadi setiap kata yang dipilih oleh Yesus itu dimengerti oleh jemaat setempat. Laodikia itu terletak di antara Kolose dan Hierapolis. Ini saya sudah lompat dulu ke depan, saudara, supaya clear. Ya, Hierapolis itulah sumber mata air panas. Air daripada Hierapolis itu sifatnya menyembuhkan, bisa dipakai untuk terapi. Orang yang pegal linu, ya badannya sakit-sakit, punya sakit tulang dan lain sebagainya, itu biasanya ditreatment, diperlakukan ya dengan air panas daripada Hierapolis. Kolose adalah daerah pegunungan di mana airnya itu sangat dingin dan menyegarkan. Ya, tidak banyak terkontaminasi, airnya begitu menyegarkan. Tuhan mau supaya orang Kristen itu dingin atau panas. Dingin artinya jadilah orang Kristen yang menyegarkan orang lain, yang suka berkata positif, yang suka menyemangati orang lain. Ya, itu orang Kristen yang dingin. Jadi bukan orang Kristen yang jauh dari kebenaran. Mana mau sih Tuhan kita jauh dari kebenaran, kan tidak mungkin. Dan juga jadilah orang Kristen yang panas. Panas itu artinya kita menyembuhkan. Ketika ada orang yang terluka, kita tidak injak-injak orang itu, tetapi kita obati lukanya. Kita angkat dia keluar dari kelemahannya, kita tolong dia di dalam kekurangannya. Itu artinya
ya kepada jemaat di Laodikia, jadilah orang Kristen yang dingin atau panas. Tetapi jangan suam-suam kuku. Orang Kristen yang suam-suam kuku artinya dia tidak dingin, tidak panas. Artinya dia orang Kristen yang tidak berguna. Dia tidak bermanfaat. Sekalipun diberikan banyak bekal oleh Yesus, tetapi dia tidak memakai talentanya, memakai karunia-Nya untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu maksudnya. Demikian juga batu putih di sini. Batu putih di sini artinya ya ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan bagi warga Pergamus. Kalau mereka namanya tertulis di batu putih ini, nanti saya akan tunjukkan fotonya. Maka orang ini adalah orang yang disegani, orang yang dihormati di kota tersebut. Jadi Yesus berkata, yang paling penting lebih daripada namamu tercantum di batu putih Pergamus, lebih baik engkau terdaftar di surga, karena aku akan mengaruniakan nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi membaca ayat di dalam Alkitab, khususnya hal-hal spesifik seperti ini, kita harus menggalinya dari sisi sejarah, dari apa yang dimaksudkan pertama kali oleh penerima, oleh pengirim daripada surat tersebut. Oke, baik, kita masuk sekarang ke jemaat di Pergamus. Slide berikutnya, inilah tahta Zeus yang dikatakan tadi dalam Wahyu 2 ayat 13, di tempat tahta iblis. Ini adalah pemandangan dari atas bukit kota Pergamus. Disinilah tahta Zeus, dewa Zeus. Kalau Anda suka nonton film Hollywood, ya, The Wrath of the Titans dan lain sebagainya, atau Anda membaca mitologi Yunani, Romawi, Anda tahu dewa Zeus. Ya, di situ ada tahta Zeus yang hari ini ada di kota Berlin, dan ini dibawa oleh Hitler pada waktu itu ke sana. Ya, menunjukkan bahwa Hitler mau disamakan seperti seorang dewa, yaitu dulunya terbangun di sini, saudara. Nah, kita lihat yang slide berikutnya, kita akan melihat sedikit sejarah Pergamus. Tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang Nikolaus. Di Pergamuslah terjadi pemisahan antara kelompok imam dan kelompok orang awam, yang sampai hari ini pun terkadang orang yang tidak mengerti daripada pemahaman Alkitab tentang kepemimpinan suka memakai, suka terjerat dengan ajaran Nikolaus, memisahkan seolah-olah imam itu pasti lebih baik daripada orang awam. Ya, belum tentu, saudara, karena kita semua adalah imamat yang rajani. Sejak Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, maka orang-orang percaya disebut sebagai imam-imam dan raja-raja. Jadi kita tidak perlu perantara lagi selain daripada Yesus Kristus. Di Pergamuslah imam mulai berkuasa atas awam. Karena itu disebut Nikolaus, kemenangan atas manusia. Disinilah dimulai peninggian diri manusia. Atribut-atribut yang seharusnya cuma Tuhan punya, seperti maha hadir, maha tahu, maha pengampun, itu dimulai di Pergamus, saudara. Peninggian diri manusia. Sekarang manusia bukan saja dia bisa mendengar doa orang lain, para imam ini bisa mendengar doa-doa yang dinaikkan, atau ada sosok yang dibuat sebagai dewa atau dewinya yang bisa mendengar doa semua yang beragama itu. Ya, dari segala tempat yang dinaikkan secara bersama-sama. Hanya Tuhan yang bisa seperti itu, saudara. Tetapi manusia ditinggikan. Ya, inilah roh Pergamus, roh Nikolaus. Dan manusia sekarang bisa mengampuni dosa. Ya, kalau engkau mau diampuni dosamu, engkau harus mengaku dosa melalui aku. Dan aku akan memberikan apa yang harus engkau lakukan supaya dosamu bisa ditebus. Ini peninggian diri manusia. Ya, menempatkan manusia setara dengan Tuhan, memberikan atribut-atribut yang seharusnya hanya untuk Tuhan,
tetapi dikenakan kepada manusia. Itu dimulai di Pergamus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau Anda masih ingat, setelah Kaisar Diocletian, ini yang menganiaya orang Kristen pada zaman Smyrna waktu itu. Setelah itu muncul Kaisar yang namanya Konstantin. Nah, Kaisar Konstantin ini, ya kalau Anda bisa melihat secara positif, pada saat itu, pada zaman dia, itu orang Romawi tidak lagi menganiaya orang Kristen. Mereka sudah capek menganiaya orang Kristen karena semakin dianiaya, semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin banyak justru pasukan Romawi yang bertobat mengenal Yesus. Ya, Konstantin ini dalam satu perang yang sangat dia takuti, dia mendapatkan mimpi dan di dalam mimpinya ada salib yang berapi-api dan ada kemenangan di sana, ada tulisan victory, sehingga dia menjadi pede, dia menjadi dikuatkan melalui mimpi itu, dan dia masuk di dalam perang itu. Pada akhirnya dia menang di dalam peperangan itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Karena dia melihat salib ini begitu powerful, maka dia melegalkan kekristenan dan tidak lagi menganiaya orang Kristen. Nah, ini kecenderungan buruk bagi orang Kristen seringkali, ya, karena itu dikatakan penderitaan dan penganiayaan adalah hal yang seringkali memurnikan iman orang Kristen, iman orang percaya. Karena setelah penganiayaan orang Kristen berhenti, maka orang Kristen hidupnya mulai nyaman. Dan ketika mereka mulai nyaman, mereka tidak lagi dianiaya, mereka tidak lagi harus menyembunyikan diri, maka mulailah mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka masuk di dalam terjerat dengan materialisme, karena mereka sudah mulai nyaman di dalam kehidupan mereka. Ya, kekristenan tentunya bukan satu-satunya kepercayaan di Romawi pada zaman itu. Konstantin tetap mempertahankan dewa lainnya. Kekristenan hanyalah tambahan saja, bagian dari satu puzzle yang besar yang ditambahkan di sana. Dan sejak saat itulah tradisi Romawi mulai menyusupi kekristenan. Kemurnian daripada ajaran Kristen mulai terkontaminasi. Karena itu kalau Anda masih ingat, Pergamus itu artinya adalah pernikahan. Pernikahan yang banyak. Banyak apa? Banyak doktrin, banyak kepercayaan, banyak tradisi. Semuanya digabungkan demi yang namanya keserasian dan keseimbangan. Jadi inilah yang kita kenal dengan sebutan sinkretisme. Sinkretisme itu adalah paham atau aliran yang baru yang merupakan perpaduan. Ini pernikahan ini, saudara. Perpaduan dari beberapa paham atau aliran yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainya. Kalau Anda masih ingat, Yesus pernah berkata, "Aku tidak datang untuk membawa damai, tetapi aku datang untuk membawa perpecahan, peperangan." Ya, bukan berarti terus orang bisa ya berantem tanpa alasan, tetapi kalau bicara doktrin, bicara pengajaran, ya terbukti hari ini ya terpecah belah yang namanya manusia itu hanya gara-gara kepercayaan, hanya gara-gara iman mereka, ya ego mereka, ya toleransi mereka. Ya, kalau Anda perhatikan, semua agama di dunia itu tolerir satu sama lain, kecuali terhadap kekristenan. Anda perhatikan, ya semuanya bisa tolerir, ya, tetapi terhadap kekristenan seringkali, ya, kekristenan mengalami diskriminasi, saudara. Ya, karena itu kita perlu waspada terhadap yang namanya sinkretisme, ya, perpaduan, penyembahan berhala, ya, berbagai paham. Kita harus menjadi orang Kristen yang murni. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang murni? Kita harus tahu apa yang asli, apa yang orisinil. Ya, jangan hidup dengan ajaran yang KW, ya, yang tiruan, tetapi harus kembali kepada kebenaran yang basic, kebenaran yang sejati itu untuk mempertahankan kemurnian. Ya, jadi sejak zaman Pergamus inilah mulai
banyak penyembahan berhala, termasuk kalau kita lihat di slide berikutnya, kalau Anda ingat di dalam Bilangan 21 ayat yang ke-9, di sana ya Musa disuruh oleh Tuhan ketika banyak orang Israel yang dipatok oleh ular tedung, maka ya Musa membuat patung, membuat tiang, ya di mana di sana ada ular yang berbentuk, kemudian ada bentuk tiangnya salib, ya itu yang dikatakan di dalam Bilangan 21 ayat 9, kalau orang mau sembuh dia harus memandang kepada salib itu, kepada ular yang digambarkan di sana sebagai penyalipan Yesus Kristus. Ini sebenarnya gambaran ya perjanjian baru ketika Yesus mati sebagai ular, mati sebagai dosa yang menanggung dosa seluruh dunia ya atas dirinya ketika dia menyerahkan nyawanya di Kalvari. Ini pun ditiru oleh para pejabat waktu itu di Romawi, ya di Pergamus, yang ini adalah snake column yang bernama Pergamum Aesculapium. Ya ini ada ular di sini, ya ini meniru yang dibuat oleh Musa atas perintah Tuhan dalam Bilangan 21 ayat yang ke-9. Karena itu salah satu peringatan Yesus tadi adalah tentang berhala ya kepada jemaat di Pergamus. Kita lihat slide berikutnya. Ini yang tadi saya sebutkan tentang batu putih. Ini merupakan upah yang diberikan kepada mereka yang setia, mereka yang menang, yang mau mendengarkan suara roh bagi jemaat-jemaat. Ya batu putih seperti inilah merupakan penghargaan dan penghormatan tertinggi di kota Pergamus kalau nama seseorang bisa tertulis dan tercantum di salah satu dari banyak batu putih yang ada. Ya di sini Yesus berkata, batu putih ini tidak sebanding dengan batu putih yang akan kuberikan kepadamu kalau engkau setia, kalau engkau tetap taat dan tetap memurnikan hidupmu. Batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Mari kita menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi di Pergamus. Ya, Pergamus ini ada yang namanya koneksi Pergamus. Anda bisa mengoneksikan Pergamus dari sejak zaman Menara Babel. Kemudian tadi saya sudah sebutkan tentang Bileam, apa yang dia lakukan. Memang dia tidak bisa mengutuki Israel, dia justru memberkati Israel, tetapi dia memberikan rahasia bagaimana supaya orang Israel mendatangkan kutuk bagi diri mereka sendiri, yaitu melalui perzinahan, melalui penyembahan berhala. Nah inilah makanya dikatakan ajaran Bileam. Pada akhirnya Bileam mengalami penghakiman dari Tuhan. Ditulis di dalam Bilangan 31 ayat yang ke-8. Ketika orang Israel mengalahkan Midian, di sana Bileam ikut terbunuh. Ya, dan kemudian kalau kita melihat ke depan kepada akhir zaman, ketika antikris berkuasa di muka bumi ini, maka ini juga dapat dihubungkan roh Pergamus ini dengan sang binatang, kemudian dan agama terakhir dunia yang ditulis dalam Wahyu 17 dan 18, ya, yang akan dihancurkan oleh Tuhan ketika dia datang kali yang kedua. Ketika Babilonia zaman Nebukadnezar berakhir, ya kemudian Babel dikuasai, tentunya dipimpin oleh raja-raja yang lain setelah Nebukadnezar, dan ada satu waktu di mana Babilonia dikalahkan oleh Media Persia. Maka imam-imam di Babel itu mereka melarikan diri kemana? Ke Pergamus. Mereka ada di sana, yang pada akhirnya nanti mereka membawa penyembahan berhala ini masuk kepada kekristenan, sehingga banyak sekali kepalsuan, ajaran-ajaran palsu. Kenapa? Karena 2 Korintus 11 ayat yang ke-14 di sana dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu ya ada pernah kalau Anda membaca buku-buku atau kesaksian-kesaksian orang yang mendekati kematian.
Ya, near death experience. Tapi mereka tidak jadi mati. Mereka bangkit kembali, mereka sehat lagi, mereka bangun lagi. Maka seringkali mereka bersaksi, mereka melihat cahaya yang terang. Tetapi saya mau katakan, yang lucu terkadang orang ini kita tahu dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang yang percaya kepada Yesus, tetapi memberikan kesaksian bahwa dia juga melihat cahaya yang terang. Itu cahaya dari siapa? Ya, cahaya ini bukan selalu berarti sorga, bukan selalu berarti Yesus yang menyambut. Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bisa jadi cahaya yang dilihat itu menuntun kepada kebinasaan kekal. Tapi semuanya dikamuflase, ditiru oleh roh jahat sekalipun berupa cahaya yang terang. Kalau Anda mau memberikan uang palsu kepada seseorang, kalau Anda tinggal di Indonesia, kita tahu uang 50.000 itu warnanya biru. Anda tidak akan memberikan kepada seseorang uang 50.000 yang berwarna hijau. Benar nggak? Karena orang Indonesia tahu bahwa uang 50.000 warnanya biru. Kalau Anda mau memberikan uang 50.000 palsu pun, uang palsu itu harus warnanya biru. Anda tidak bisa memberikan yang warna hijau, karena orang Indonesia tahu warna hijau bukan 50.000, tetapi 20.000. Atau bahkan zaman dulu 500 perak. Ya, uang kertas itu, saudara. Jadi itulah yang dilakukan oleh iblis dan setan yang seringkali memperdaya dengan sangat mudah orang-orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran, karena yang palsu pasti sangat-sangat mirip dengan yang asli. Karena itu, di sini kita harus belajar untuk menjadi seperti jemaat di Berea. Jemaat di Berea ditulis dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Di sana sekalipun sudah diajar oleh Rasul Paulus. Ini Paulus loh yang ajar. Tidak sembarangan, saudara. Bukan pendeta sembarangan. Ya, Paulus yang mengajar mereka, itu pun mereka masih giat untuk mencari tahu apakah benar yang disampaikan, apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang diulas dan dibahas. Ya, kita melihat di sini nantinya, saudara, kita akan melihat sebentar apa yang menjadi cara dunia dikontraskan dengan jalan Kristus, karena ajaran kekristenan sejati sudah mulai terkontaminasi dengan penyembahan berhala, dengan cara-cara dunia penuh dengan kompromi dan lain sebagainya. Jelas bahwa di dalam kekristenan, kalau Anda membaca Matius 7 ayat 13 dan 14, di dalam hidup ini, di akhir kehidupan kita, hanya ada dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Hanya ada dua pilihan. Anda mau pilih jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan, atau jalan yang sempit menuju kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki, kehidupan yang kekal. Hanya ada dua tujuan akhir dari kehidupan ini, surga atau neraka. Tidak ada yang namanya purgatory, tidak ada yang namanya api penyucian, tidak ada. Hanya ada surga atau neraka. Dan itu akan ditentukan ketika Anda mati. Detik di mana Anda meninggalkan dunia ini, atau Yesus datang kali yang kedua dan mengangkat gerejanya, disitulah ya pilihan kita ditentukan. Dan satu hal yang paling menyedihkan, saya berdoa biar kita semua, para pendengar firman Tuhan ini, jangan sampai kita mendengar 5 kata ini, saudara, keluar dari mulut Yesus. Ini ditulis dalam Matius 7, 21-23. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini perkataan yang paling menyedihkan. Ketika kita sudah melewati kehidupan yang begitu berat, dengan begitu banyak pergumulan, persoalan, pada akhirnya seharusnya kita maunya mendengar, hai hambaku yang baik dan setia. Jangan sampai kita mendengar 5 kata ini, saudara. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini sangat-sangat menyedihkan. Karena itu, pastikan Anda mengenal Yesus sebelum Anda bertemu dengan Yesus. Bagaimana caranya? 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Mari kita
Lihat, saya akan bacakan bagi Anda. Dikatakan dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita? Tadi kita sudah nyanyikan, hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus Kristuslah yang tinggal di dalam kita? Maka yang muncul dari kehidupan kita adalah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Hal-hal inilah yang harus semakin nampak, semakin termanifestasi. Sekali lagi, kita bukan manusia sempurna dan kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Tetapi seiring dengan kita mengikut Yesus dan kita taat setia kepada Dia, maka salah satu manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah kehidupan Kristus akan semakin nyata melalui hidup kita ini. Jadi mana yang lebih dominan hari ini? Kedagingan kita kah? Atau rohani kita? Ya, buah-buah roh atau hawa nafsu kita yang lebih sering muncul dalam kehidupan kita. Inilah salah satu bukti bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Kalau kita memunculkan buah-buah roh. Sekali lagi, kalau Anda masih ingat pembahasan kita yang lalu, kalau orang Kristen tidak bisa berbuat baik, kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, dia tidak benar-benar Kristen, tidak benar-benar selamat. Yang kedua, orang Kristen itu sedang sakit. Tetapi kalaupun sakit, Yesus tidak akan mengizinkan anaknya untuk sakit berkepanjangan. Dia terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita tetap dalam keadaan sakit. Maka kita akan diproses, kita akan mengalami pembentukan dari Tuhan. Sebab jika tidak demikian, 2 Korintus 13 ayat 5 bagian terakhir, kamu tidak tahan uji. Barangkali dengan segala ketidaksempurnaan kita, kita akan tetap masuk surga dan diselamatkan. Tetapi pekerjaan kita terbakar dan kita tidak menerima upah yang seharusnya. Kita masuk surga dengan tangan yang kosong, itu juga hal yang cukup menyedihkan. Mari kita lihat secara cepat. Tadi di sini kita bicara jalan Kristus dan cara dunia. Inilah yang mulai menyusup di dalam gereja, di dalam kekristenan. Karena kita tahu jalan Kristus itu adalah pencapaian ilahi yang berkata bahwa aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku perlu substitusi, aku perlu pengganti. Karena itu Yesus Kristuslah substitusi bagi dosa-dosa kita. Sedangkan cara dunia, dan ini yang mulai menyusup ke dalam jemaat di Pergamus, pencapaian manusia. Dan hari-hari ini banyak juga, saudara, orang berusaha menggapai surga, masuk ke surga melalui perbuatan baik. Bukan berarti kita tidak harus berbuat baik. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak berbuat baik untuk diselamatkan. Ya, harus mengikuti berbagai sakramen supaya bisa cukup poin untuk masuk surga dan lain sebagainya. Berapa banyak pintu yang kita ketok dan kita injili. Ya, ini ajaran, ya, kalau Anda membaca ajaran saksi Yehova, itu seperti itu. Mereka masuk surga atau tidak itu tergantung berapa banyak pintu yang mereka ketok dan mereka injili. Kemudian pakaian yang dikenakan, ini ajaran Mormon, saudara. Kalau mereka mau mengalami kemuliaan dari Tuhan, selama 2 tahun mereka harus berbuat baik dan harus pakai baju putih. Selama 2 tahun itu tidak boleh putus. Itu ajaran Mormon. Nah, jadi banyak sekali hari ini ajaran-ajaran yang bersifat rohani, ajaran agama yang tidak lebih dari sebenarnya pencapaian manusia. Cara manusia untuk menggapai Tuhan. Kekristenan beda. Kekristenan adalah Tuhan pencipta alam semesta datang turun ke dunia untuk mencari orang-orangnya, anak-anaknya yang terhilang.
Tidak ada satu agama pun di dunia yang punya jawaban atas dosa selain kekristenan. Karena Yesus berkata, aku yang menghapuskan dosa. Darahku menghapuskan dosa. Yang lain tidak menjawab isu tentang dosa. Bagaimana dosa bisa tidak menguasai kehidupan kita? Dengan berbuat baik, dengan ikut sakramen, dengan menginjili sebanyak mungkin orang. Itu tidak akan bisa menghapuskan dosa. Hanya Kristus yang bisa menghapuskan dosa kita. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita dan memberikan kuasa kepada kita supaya hidup kita tidak dikuasai oleh dosa. Dan ini sangat kontras dari sejak zaman Adam dan Hawa sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Kain, dia mempersembahkan perbuatannya. Ini yang dikontraskan oleh firman Tuhan. Ini berbicara tentang hasil tanahnya, hasil kerja kerasnya. Itulah yang dipersembahkan Kain kepada Tuhan. Karena itu Tuhan tidak berkenan. Tetapi Habel mempersembahkan imannya. Dia mempersembahkan korban pengganti daripada dirinya. Karena itu korban ini menyenangkan Tuhan dan diterima dengan baik. Kalau Anda melihat surat 1 Yohanes, tidak ada nama lain di dalam 5 pasal itu selain nama Kain. Tidak ada nama lain. Nama Kain disebut. Artinya itu sangat penting. Dan di sana dikatakan perbuatan Kain itu adalah perbuatan si jahat. Kain satu-satunya nama yang disebut dalam 1 Yohanes. Kita tahu dari persembahan Habel, Ibrani 11 ayat yang keempat, karena iman. Karena iman. Jadi Habel masuk di dalam daftar pahlawan iman, Kain masuk ke dalam daftar si jahat. Karena dia berusaha menggapai Tuhan dengan usahanya sendiri. Kita masuk surga, kita diselamatkan semua karena ada pengganti hidup kita. Yesus Kristus mati, gantikan aku. Haleluya. Itulah jalan Kristus. Mari kita lihat, tinggal 2 slide lagi saudara. Kembali lagi saya mau menekankan di dalam Kejadian yang pasal yang ke-11. Next slide-nya, ini kita bisa lihat sekali lagi ada koneksi antara Babel dari sejak zaman Nimrod. Kita tahu Kejadian 10 ayat 9-10, Nimrod adalah pendiri Babel. Dan mereka mendirikan menara yang sampai ke langit, berusaha untuk menggapai Tuhan. Dan misteri Babel, disitulah dimulai penyembahan berhala. Jadi semua penyembahan berhala itu dimulai dari Babel. Dimulai dari Babel. Khususnya yang paling dominan hari ini adalah penyembahan ibu dan anak, yang awalnya adalah Semiramis dan Tamus. Semiramis adalah istri Nimrod, Tamus adalah anak daripada Nimrod. Kalau Anda membuka di dalam Yeremia 8 ayat yang ke-14, Tamus ini adalah nama dari salah satu dewa yang disembah oleh orang-orang Yehuda, yang sangat menyakiti hati Tuhan. Itu dewa Tamus. Jadi Semiramis adalah mamanya Tamus, saudara. Nimrod ini bapaknya Tamus, saudara. Dan kita tahu ini nanti berkaitan semua dengan Wahyu 17, satu agama yang terorganisir, ya, yang tidak lebih dari sekedar ritual, ya, yang tidak ada kuasa di sana, dan semuanya mengagungkan manusia, meninggikan yang tadi Nikolaus, saudara, imam di atas orang-orang awam. Dan kalau Anda membaca, nanti Anda bisa belajar sendiri tentang legenda Semiramis dan Tamus. Ini merupakan asal mula puasa musim Lent yang dilakukan oleh teman-teman kita selama 40 hari, dari sejak hari Rabu Abu sampai dengan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Legenda mengatakan bahwa Tamus ini, dia adalah seorang pemburu binatang seperti Nimrod. Dan satu hari dia mati, dicabik-cabik tubuhnya. Ya, kemudian ibunya Semiramis itu berkabung menangis terseduh-seduh sampai 40 hari. Dan yang dikatakan dalam legenda itu bahwa setelah 40 hari perkabungan Semiramis,
Tiba-tiba hari yang ke-40, Tamus dibangkitkan kembali dari kematian. Karena itu ya sangat sejajar dengan musim Lent ini, 40 hari sebelum ya kebangkitan Yesus. Ya teman-teman kita ini mulai berpuasa, berpantang sampai hari Paskah, saudara. Dan kita akan melihat nantinya Wahyu 17 itu dengan sangat jelas bahwa sistem agama Babel akan kembali menguasai dunia dengan one world religion sebelum kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Dengan, ya saya nggak perlu terlalu spesifik kan, Anda sudah tahu penyembahan ibu dan anak. Sekarang hari-hari ini penyembahan ibu dan anak bukan lagi Semiramis dan Tamus. Ya saya nggak perlu sebutkan ibunya siapa, anaknya siapa. Anda sudah tahu sendiri, nanti Anda cek saja, cari sendiri, belajar sendiri seperti jemaat di Berea. Anda cari tahu kebenarannya tentang Semiramis dan Tamus, karena semua ini ada di Alkitab, saudara. Ya. Dan Julius Caesar mengadopsi penyembahan ini, ya penyembahan yang ada di Pergamus ini, dan dia membawanya ke Roma. Dan kemudian dia memberikan jabatan kepada imam besarnya dengan jabatan Pontifex Maximus. Nanti Anda juga cari tahu siapa hari ini yang punya titel Pontifex Maximus di dalam namanya. Ya, hari ini orang ini punya jabatan dan dia adalah atau dia menganggap dirinya sebagai jembatan besar yang menghubungkan antara surga dan bumi, yang menjadi penghubung dari Tuhan dan manusia. Kita tahu penghubung kita namanya Yesus. Tetapi ada yang namanya manusia ini, saudara, menyebut dirinya, akulah penghubung surga dan bumi. Seolah-olah manusia tidak bisa masuk surga kalau tidak melalui dia. Pontifex Maximus ini masih ada sampai hari ini. Artinya ini bukan sejarah kuno. Ini sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Baik, yang terakhir saya akan tutup dengan singkat saja aplikasi dari Pergamus. Pelajaran yang kita bisa tarik dari jemaat di Pergamus. Yang pertama kita tahu dosa itu memiliki konsekuensi. Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Benar bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tetapi ketika kita terus-menerus berbuat dosa, kita tidak mengizinkan Roh Kudus untuk mendominasi lebih dan lebih lagi kehidupan kita, maka ketika kita jatuh dalam dosa, kita berbuat kesalahan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ini yang dimaksud dengan Galatia 6 ayat yang ke-7. Ketika kita jatuh dalam dosa, seringkali kita merasa jauh dari Tuhan. Padahal sejauh-jauhnya kita dari Tuhan, tinggal satu langkah saja kita berpaling kepada Dia, Dia sudah menerima kita lagi. Tetapi ketika kita berdosa, ada perasaan, kenapa ya Tuhan tuh jauh banget rasanya. Itu apa yang kita tuai ketika kita menabur dalam kedagingan. Kita merasa dingin rohani. Ya ini semua perasaan kita, saudara. Ya ini semua tuduhan dan dakwaan daripada iblis. Kita merasa kosong di dalam kehidupan kita. Kita merasa frustrasi karena tidak bisa berkuasa atas dosa, berkuasa atas emosi kita, atas kemarahan, atas kepahitan. Ya, kita merasa frustrasi, kita tidak puas dalam hidup ini karena kita kompromi. Ya, betapa memuaskan ketika kita diperhadapkan pada satu pilihan hidup dan kita tahu pilihan hidup itu salah dan kita memilih yang benar. Ya, ada satu rasa kepuasan. Ya, tetapi ketika kita memilih apa yang salah, maka muncul kegelisahan. Pada saat itu mungkin kita sedang kepingin melampiaskan kemarahan kita kepada seseorang. Dan kita lampiaskan kemarahan kita. Maka sesaat rasanya nikmat sekali. Memang nikmat sekali. Wah, pelong. Tapi kemudian akan muncul kegelisahan. Anda mulai bertanya-tanya. Kalau Anda orang percaya ya. Kalau Anda tidak diselamatkan ya itu lain cerita. Mungkin tidak ada rasa bersalah Anda marah-marah.
Tetapi yang namanya orang percaya, orang Kristen sejati, ketika dia melanggar firman Tuhan, pasti ada kegelisahan di dalamnya. Tadi yang aku lakukan benar gak ya? Aduh, aku nyesel deh. Seharusnya aku gak melakukan itu. Kalau tidak ada lagi yang namanya penyesalan, Anda patut mempertanyakan kepercayaan Anda. Oh, haleluya. Yang kedua, waspada terhadap berhala. Ini sebenarnya sangat simpel. Sangat simpel. Tetapi banyak hal-hal yang seringkali tidak terlalu terlihat dalam kehidupan kita. Berhala ini bisa banyak hal. Tidak harus patung-patung yang berwujud. 1 Yohanes 5 ayat 21. Ya, Rasul Yohanes yang juga menulis kitab Wahyu berkata, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Artinya apapun dalam kehidupan kita yang setara dengan Tuhan. Jangan jadikan, biar itu orang yang paling kita segani, yang paling kita butuhkan, yang paling kita banggakan. Jangan jadikan orang itu sebagai berhala dalam kehidupan kita. Karena sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Segala yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita, segala yang baik yang orang lakukan dari kehidupannya bagi kita, semuanya berasal dari Tuhan. Segala yang baik dari Tuhan, yang sempurna dari Bapa yang di surga. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakitkan orang lain, yang merugikan orang lain, itu baru kita. Itu baru kedagingan kita, itu baru diri kita sendiri. Tapi semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Dan bicara tentang berhala ini, saya sudah sebutkan beberapa hal ini. Abraham harus diselamatkan dari penyembahan berhala. Itu ditulis dalam Yosua 24 ayat 2 dan 3, Yeremia 7 ayat 18, Yeremia 44 17-19 dan 25. Yehuda menyembah Ratu Sorga. Nah, Ratu Sorga itu yang dimaksud pada zaman itu adalah Semiramis. Tapi nanti Anda coba ya cari di Google, ya Anda ketik saja Ratu Sorga. Itu siapa hari ini yang punya titel dan jabatan Ratu Surga, maka Anda tahu apa yang sedang dibicarakan dan diajarkan melalui kehidupan jemaat di Pergamus. Karena itu, sekali lagi, orang Kristen yang sejati itu hidupnya semakin menjauh dari dosa. Kita tidak akan pernah sempurna, tetapi Kristus yang semakin dominan. Buah-buah roh yang semakin dominan dan jauh dari berhala. Haleluya. Tuhan Yesus